Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel aku. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas tentang freelance visa lagi ya teman ya. Jadi aku mau ngebahas enak gak enaknya. Nah sekarang kita ngebahas enaknya dulu ya teman-teman ya. Tapi sebelum lanjut aku ngebahas tentang freelance visa ini, jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan juga share ya teman-teman ya, jika video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Nah sekarang kita langsung aja ya teman-teman ya, mau ngebahas tentang enaknya dulu. Jadi apa sih freelance visa itu? Jadi freelance visa itu kita itu membuat visa sendiri ya teman-teman ya, jadi tidak bergantung pada agent. Jadi visa freelance visa ini kita mengeluarkan biaya sendiri ya teman-teman ya. Kemarin aku tuh baru aja selesai bikin freelance visa sekitar berapa bulan yang lalu ya teman-teman ya. Jadi biayanya kemarin sekitar 7.500 lah ya teman-teman ya. Nah jadi kalau kita udah mempunyai freelance visa itu, kita otomatis kita nyari kerjaan sendiri tanpa melalui agensi, dan juga kita bisa nyari-nyari sesuai dengan experience kita, mau kerja di rumahan kah atau mau kerja di restoran kah, tergantung skillnya kita ya teman-teman ya. Kita juga bisa ngapply kerja kita itu melalui aplikasi online, bisa juga langsung datang ke lokasinya. Nah, jika kita udah mempunyai freelance visa atau on visa, jadi gaji kita itu bisa 2 kali lipat loh teman-teman ya. Kenapa bisa gaji kita jadi 2 kali lipat lebih besar dari kita join sama agent? Karena kita itu kebutuhan biaya hidup di Dubai kita tanggung sendiri. Pertama, kalau kita udah punya freelance visa, kita kan otomatis kadang-kadang kebanyakan ya tinggal di luar tanpa akomodasi. Jadi kita harus ngeluarin biaya sendiri buat kamar, buat makan, buat transportasi. Jadi gitu loh teman-teman. Dan biasanya rata-rata gajinya di antara sekitar 3.000 sampai 3.500. Khususnya kayak aku sekarang ya, kan aku sekarang kerjanya di rumahan ya teman-teman ya, bisa jaga anak, bersih-bersih. Nah jadi kemarin aku tuh kerja di majikan sekitar 7 bulan dengan visa sendiri ya teman-teman ya. Jadi kerja aku tuh seharinya 9 jam, tergantung kita sama majikan gimana diskusinya dari pertama kita kerja ya. Kita mau tinggal di rumah mereka kah atau tinggal di luar, tergantung kita interviewnya sama majikan. Jadi aku kemarin tuh pilihnya live out, tinggal di luar ya teman-teman ya, dengan gaji sekian. Jadi kalau kita harus tinggal di luar, minimal gaji kita itu di atas dari 3.000 atau 3,5. Bisa juga lebih, bisa juga kurang, tergantung employer kita ya, tergantung majikan yang kita dapat itu dia berani bayar berapa. Dan kita kalau kita oke, misalkan kita oke, gaji kita cuma 25 atau 3.000, oke gitu teman-teman. Tapi menurut aku sih kalau kita pisah sendiri, kalau gaji di bawah dari 3.000 kita tuh rugi ya teman-teman ya. Tahu sendiri kalau di Dubai itu kamar berapa kalau kita ngambil kamar, apalagi yang partition. Kalau bed space masih mending ya, dapat 500-an, mungkin 300-an. Kalau kita ngambil partition, kadang-kadang yang sekarang ini kamar aku aja sekarang 800 dirham ya teman-teman ya, ada yang lebih dari 1.000. Belum makan, belum transportasi. Misalnya gaji dari 3.000, kamar misalkan, kamar sama transportasi misalkan 1.000 ya teman-teman ya. Tinggal sisa berapa? 2.000, itu belum makan. Apalagi kalau kita kan otomatis kita harus ngebalikin modal kita bikin visa itu kan modal dengan uang berapa? 7.500 kita balikin. Kita misalnya kita hitung sebulannya kita simpan lagi uang kita itu yang gantinya visa, tinggal sisanya berapa lagi bersihnya, paling 1.000. Jadi kita tuh harus pinter-pinter ya teman-teman ya. Kalau kita on visa minimal kita tuh gaji harus di atas dari 3.500. Kalau di bawah dari 3.000 kita tuh rugi ya teman-teman ya. Nah jadi gini loh, saran aku ya buat teman-teman yang punya visa sendiri yang skillnya rumahan ya, kayak aku juga rumahan. Kita tuh harusnya nyari majikan tuh yang orang-orang luar ya, turis-turis di sini tuh, karena kebanyakan kalau turis-turis luar tuh mereka berani bayar lebih tinggi ya teman-teman ya dibanding dengan orang lokal. Jadi gitu loh teman-teman. Enaknya kerja punya on visa.
Nah, kita juga bisa diskusi sama majikan tentang hari libur kita kapan. Misalnya ada yang minta hari Minggu, ada yang minta Sabtu Minggu. Tergantung kita sama majikan. Kalau majikan oke, misalnya Sabtu Minggu liburnya 2 hari, kebanyakan sih ada juga yang ngasih segitu. Cuman rata-rata seminggu sekali ya, tiap hari Minggu kah atau Sabtu kah, kayak begitu ya teman-teman ya. Jadi enaknya lagi ya teman-teman ya, kalau kita punya bisa sendiri itu, bisa kita nyari yang kerja atau jam-jaman kah, atau maunya full day, atau live in, atau live out. Jadi kebanyakan ya yang orang biasa udah biasa tinggal di luar ya teman-teman ya, yang mereka punya bisa sendiri itu kebanyakan ngambilnya yang jam-jaman. Misalkan sejam mereka patok, misalnya kayak aku ya, bersih-bersih ya, sejamnya 30 dirham atau 25 dirham ya teman-teman ya. Jadi kayak begitu. Ada juga yang misalnya ngambilnya sejam, sebulannya 500, mereka bisa ngambil 3 rumah, 4 rumah. Jadi beda-beda ya teman-teman ya. Mungkin ada kemarin ya, kayak temanku tuh orang Filipina, dia cuman mengambil 3 jam dalam 1 hari, gajinya berapa? 2.500 dengan cuman 3 jam kerja ya teman-teman. Jadi tergantung kita sama majikan yang kita cari itu, mereka pengennya kayak gimana, jam kerjanya sampai jam berapa. Misalkan butuhnya cuman sejam, 2 jam, kita kan udah diskusi dari pertama sebelum kita masuk, oh gaji sekian, misalnya hari libur Minggu nggak usah datang, kayak begitu ya teman-teman ya. Jadi itu enaknya punya pisah sendiri. Nah, tadi aku udah ngebahas enaknya punya pisah sendiri ya teman-teman ya. Sekarang aku mau ngebahas nggak enaknya punya pisah sendiri. Kenapa? Karena ada enaknya, pasti ada nggak enaknya ya teman-teman ya, di setiap pekerjaan. Nah, jadi nggak enaknya itu kadang-kadang kita tuh nggak langsung dapat pekerjaan ya teman-teman ya. Setelah kita udah mempunyai pisah, kadang-kadang kita cari-cari dulu kerjaan, kadang ada yang nggak cocok. Kita kan sesuai dengan, misalnya kita pengen gaji yang sekian, mungkin banyak yang majikan-majikan juga yang nyari-nyari, khususnya yang kerja rumahan ya teman-teman ya, tapi gajinya nggak cocok. Jadi kita butuh waktu untuk cari-cari majikan sesuai dengan kriteria kita. Misalkan aku kemarin ya, aku nggak mau tuh punya majikan orang lokal. Kenapa? Karena kebanyakan ya, maaf ya, kebanyakan orang lokal tuh mereka nggak berani bayar lebih tinggi ya teman-temannya. Jadi aku nyarinya orang luar, orang turis, dan juga kebanyakan orang turis itu ya teman-teman ya, respect sama kita itu, nggak terlalu nyuruh-nyuruh ini itu ya. Pengalaman ya teman-teman ya, tapi nggak semua juga orang lokal cerewet, tapi kebanyakannya kayak gitu loh. Jadi aku pengalamanku ya yang udah beberapa tahun di Dubai, paling enaknya itu nggak tahu entah kenapa ya, aku senangnya sama orang luar karena respectnya itu ya sama kita itu benar-benar respect mereka itu, dan juga tahu peraturan kerjanya kayak gimana gitu. Jadi itu nggak enaknya ya teman-temannya. Kadang-kadang waktu kita terbuang. Aku pernah nganggur sampai 1 bulan, 2 bulan pernah nganggur. Jadi kita harus punya persiapan ya teman-temannya. Kalau misalkan udah punya visa juga, kita harus punya materi, punya simpanan ya teman-temannya. Takutnya kita nggak langsung dapat kerja, kita harus bayar kontrakan, kita harus buat makan, punya uang buat makan, buat transportasi, pokoknya punya modal lah teman-temannya, punya simpanan. Nah, kadang-kadang mencari kerjaan sendiri itu juga tidak semudah yang kita bayangkan ya teman-teman ya. Kayaknya seperti aku kemarin ya, aku tuh nyari job kadang-kadang di aplikasi ya, di aplikasi online gitu, kayak seperti grup Facebook atau online lainnya. Di sini banyak sekali ya aplikasi online buat lamar-lamar kerja kayak Dubezel, Facebook. Kalau aku dulunya kebanyakan nge-share-nya di Facebook ya, yang Nani mirip Popin itu. Gak sedikit juga itu ya penjahat, scammer ya, pokoknya akun-akun palsu yang buat nipu-nipu orang ya teman-teman ya, karena mereka itu juga nge-share status mereka itu di situ. Jadi kita sangat berhati-hati ya teman-teman ya, takutnya itu scammer ya. Pernah juga aku disuruh datang ya, pas aku pikir benar-benar itu orang nyari kayak kita ya, nyari Nani, terus
kata aku mereka minta nomor telepon, mereka pengen jemput juga, tahu-taunya itu bukan orang-orang baik ya teman-teman ya, ternyata itu orang yang suka jual-jual orang. Jadi kita juga harus sangat berhati-hati ya teman-teman ya, saat kita mencari-cari kerja harus dilihat dulu ini akunnya kayak gimana, diteliti dulu ya teman-teman ya, jangan sembarangan. Nah, dan pernah aku juga kena tipu ya, sekitar 2 tahun yang lalu. Kena tipunya gimana? Jadi gini, dulu aku punya visit visa ya, bukan kayak sekarang punya freelance visa. Dulu aku bikin visit visa yang 3 bulan. Nah, di situ aku nyari kerja, dapatlah yang kerja restoran yang dulu mungkin ada di video-video sebelumnya. Aku kerja di restoran, gimana proses aku kerja di situ. Aku pikir itu mereka itu bikinin visa aku ya, tanpa harus memotong gaji aku tiap bulan, dan ternyata mereka itu bikinin visa atas nama bos restoran itu, tapi dengan mengambil uang saya 4.000, mengambil uang gaji saya katanya buat visa itu. Jadi sama aja separuh saya bayar, sedangkan itu nggak dibicarakan dari awal. Jadi kita tuh benar-benar harus teliti banget ya teman-teman ya, jangan sampai kayak begitu. Jadi kayak kemarin aku kena tipu itu, seakan-akan percuma dong aku kerja di restoran itu, aku bayar 4.000 sedangkan gaji nggak seberapa besar. Cuman dulu kerja di restoran berapa gaji? 1.800 tanpa akomodasi, pokoknya kotor 1.800 itu, belum dipotong gaji tiap bulan katanya buat bayar visa itu. Visa aku itu bermasalah, inilah itulah. Kalau tahu dari pertama mungkin aku nggak bakal masuk ke restoran itu ya teman-teman ya, itu pengalaman aku. Nah, cukup sampai di sini sharing kita hari ini, dan insya Allah kita akan berjumpa di next video. Bye bye.